Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga sehat selalu ya dan segala aktivitasnya lancar, dan semoga di tahun 2021 ini kita bisa introspeksi diri lagi menjadi lebih baik. Dan aku juga pengen ngucapin turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi di Indonesia di awal tahun 2021 ini, karena kita ketahui musibah terjadi di Sulawesi Barat, gempa bumi, Kalimantan Selatan, banjir, dan peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air terjadi di awal tahun 2021, dan tentunya membuat luka mendalam juga karena kita kehilangan sosok Syekh Ali Jaber yang telah mendahului kita dan beberapa ulama lainnya yang telah mendahului kita di awal tahun 2021 ini. Dan tentunya harapannya semoga masyarakat Indonesia ataupun saudara-saudara kita yang terdampak akibat musibah ini diberikan kesabaran dan ketabahan. Nah teman-teman, di hari ini edisi 18 Januari 2021 aku pengen bahas mengenai yang lagi viral banget di Provinsi Bengkulu, yaitu aroma pandan. Aroma pandan ini tuh jadi bikin heboh banget di Provinsi Bengkulu karena aroma pandannya itu kayak tercium di berbagai wilayah di Provinsi Bengkulu. Dan ada juga pengakuan dari warga Seluma, kemudian warga Bengkulu Selatan juga mencium aroma pandan tersebut beberapa hari terakhir ini, kurang lebih 5 hari terakhir. Dan sebenarnya apa sih fenomena yang terjadi? Karena masyarakat itu banyak sekali mengkaitkan dengan persepsi yang berbagai macam. Untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat Bengkulu dan menjawab tentang kehebohan mengenai aroma pandan yang terjadi di masyarakat Bengkulu, aku pengen berbincang bersama beberapa narasumber di hari ini. Ini Pak. Ya baiklah pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu edisi Senin 18 Januari 2021 dengan tema kita di hari ini adalah heboh wangi pandan sebengkulu. Sebenarnya fenomena apa? Dan tentunya kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu ada Dr. Muhammad Farid MS selaku pakar geofisika Universitas Bengkulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan selanjutnya juga ada narasumber kita Bang Melian Sori selaku penelusur wangi pandan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farid, mengenai mungkin ketika terjadinya bencana alam, apakah benar adanya tanda-tanda alam yang terjadi? Iya, khusus untuk yang gempa bumi ya, kebetulan termasuk bagian dari keilmuan saya. Ini secara tidak sengaja sebetulnya untuk gempa yang beberapa hari yang lalu ya, saya melihat apa itu laron apa namanya ya, dia biasa keluar itu habis maghrib. Nah itu saya lihat habis sholat subuh, saya melihat itu. Cuman lagi-lagi saya tidak curiga, cuman saya ini kok aneh, laron keluar habis subuh. Sorenya sekitar jam 4:30 itu saya melihat atau istri saya menunjukkan bahwa ini ada Scorpio yang dibunuh. Nah, saya kecewa sekali membunuh karena ternyata Scorpio itu memberikan tanda-tanda. Jadi binatang tanah, binatang di dalam bumi itu yang keluar pada saat yang tidak saatnya. Ya, seperti kalajengking, kelapa itu biasanya keluarnya di malam hari. Itu siang sudah keluar. Terus yang laron tadi, dia keluar di pagi hari. Ya, dan dengan dua kejadian itu saya meyakini bahwa itu adalah pertanda. Saya yakin itu. Ya. Nah, pertanda yang lain itu kalau itu ada di literatur biasa, kalau mau gunung meletus dan sebagainya kan ada binatang pada turun dan sebagainya, itu sudah biasa. Okay. Dan ini pun sebetulnya yang saya sampaikan tadi ada masuk akal di dalam literatur bahwa binatang-binatang di dalam tanah itu tidak nyaman dengan kondisi gelombang pendahuluan ya yang akan terjadi gempa. Jadi adanya gelombang pendahuluan itu membuat frekuensi mereka hewan yang ada di dalam itu tidak nyaman, maka dia berusaha untuk keluar daripada habitatnya. Terima kasih. Jadi sekali lagi bahwa untuk bau pandan ini saya anggap ini tidak ada terkait dengan keilmuan kami kebencanaan khususnya gempa bumi. Di bau pandan ini anggap saja sebagai variasi keanekaragaman yang ada di dalam kota Bengkulu ini. Sikapi secara wajar aja dan indah-indah sajalah bahwa untung baunya pandan, wangi ya. Oke. Kalau baunya yang tidak wangi bagaimana kan? Jadi bersyukurlah Tuhan memberikan
pewangian yang Bang Melian, ini kan banyak banget nih persepsi dari masyarakat Bengkulu yang mengaitkan aroma pandan yang beberapa hari ini seperti dikaitkan dengan hal mistis, pesugihan, musang pandan, pabrik karet. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Yang terjadinya maksudnya, kalau yang terjadinya adalah ini saya sudah membuktikan bahwa ini adalah ada tumbuhan di Danau Dendam itu yang sekarang lagi berbunga, kemudian karena area Danau Dendam ini banyak, luas maksudnya, dan bunga itu terdapat banyak di sana. Inilah yang kemudian semerbak, karena betul-betul saya yakin, saya udah cium itu, saya ketemu wanginya sama seperti yang semerbak yang dicium oleh warga kota Bengkulu yang bau wangi pandan itu kan. Nah, lalu kemudian untuk membuktikan itu saya sudah membuktikan juga. Saya berjalan dari arah Brimob ke Danau Dendam, itu sangat kentara sekali baunya. Mendekati epicentrum danau itu, saya semakin kentara semerbak wangi itu, dan menunjukkan bahwa epicentrum atau pusat wangi itu ada di Danau Dendam. Lalu kemudian saya coba dari Danau Dendam ke arah Benteng. Semakin mengarah ke arah Benteng, semakin itu mengecil volume, kemudian dalam artian baunya itu semakin menghilang. Nah, sehingga saya simpulkan pusat wangi itu ada di Danau Dendam. Lalu bagaimana di mana, kemudian di daerah yang lain dan sebagainya itu? Nah, bisa dijelaskan teorinya adalah coba dilihat di Bengkulu Selatan ataupun di Bengkulu Utara itu, di daerah rawa yang semisal dengan Danau Dendam. Jadi di daerah rawa bisa jadi di daerah situ juga terdapat rawa yang ada tumbuhan-tumbuhan yang mengeluarkan wangi pandan tersebut. Nah, bisa jadi di sanalah sumbernya. Karena itu pasti bukan wangi yang di Bengkulu Selatan, itu bukan dari Danau Dendam, pasti itu, karena radiusnya sangat jauh. Tapi cari rawa di situ. Nah, cari rawa di situ, ada nggak tumbuhan yang semisal saya temukan di Danau Dendam itu? Sip. Seperti itu. Dan sekali lagi yang paling penting adalah jangan mengaitkan dengan hal-hal mistis, karena itu syirik bagi kita. Oke. Ya teman-teman, aku udah kelar berbincang bersama dengan narasumber di hari ini mengenai fenomena apa sih yang lagi heboh saat ini, aroma pandan yang terjadi di Bengkulu, sebenarnya apa yang terjadi. Dan aku juga sudah berbincang bersama dengan pakar geofisika Universitas Bengkulu, Pak Farid, dan aktivis selaku penelusuran pandan juga Bang Melian Sori. Bang Melian Sori sangat yakin bahwa aroma pandan yang terjadi itu berasal dari aroma bunga yang lagi bermekaran di area Danau Dendam. Dan ini menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat Bengkulu, kok bisa sampai aroma itu tersebar juga di seluruh wilayah di Provinsi Bengkulu, bahkan sampai ke Bengkulu Selatan, ke Seluma, dan ke daerah-daerah lainnya yang cukup dibilang jauh dari area Danau Dendam itu. Tapi Bung Melian meyakinkan bahwa bunga tersebut bisa jadi juga tumbuh di beberapa wilayah Bengkulu dan tidak hanya di Danau Dendam itu saja. Dan beredar juga di beberapa media sosial mengatakan bahwa aroma pandan tersebut bersumber dari pabrik karet di daerah Kembang Seri, karena perusahaan menggunakan ekstrak pandan untuk menghilangkan aroma karet yang sangat menyengat. Menurut aku teori ini kurang tepat karena belum ada pernyataan resmi dari pihak manajemen perusahaan mengenai benar mereka menggunakan ekstrak pandan untuk menghilangkan aroma karet. Dengan solusi ekstrak pandan ini tentunya perusahaan harus mengeluarkan modal lagi untuk menghasilkan berton-ton pandan. Jadi ya ini harus ditelusuri lebih lanjut lagi apakah benar dari pabrik tersebut. Faktor selanjutnya beredar dari masyarakat adalah musang pandan. Oke, benar musang pandan aromanya mengeluarkan bau pandan. Tapi apakah musang pandan tersebut tersebar di beberapa wilayah di Bengkulu? Sepertinya ini juga kurang tepat. Faktor lain juga beredar dari masyarakat bahwa dikaitkan dengan hal mistis. Tanya juga kalau kita mencium aroma pandan, itu tandanya ada makhluk astral yang dekat dengan kita. Tapi kan menjadi pertanyaan juga, masa sih ada makhluk astral tapi seluruh Bengkulu itu tercium seperti itu? Nggak hanya satu ataupun dua orang, tapi hampir kebanyakan orang mencium aroma tersebut di berbagai wilayah. Nah, ini faktor terakhir, faktor yang menarik sekali beredar di media sosial dan menjadi persepsi juga bagi masyarakat Bengkulu bahwa aroma pandan ini dikaitkan dengan akan ada sesuatu hal yang buruk terjadi di Bengkulu, musibah, bencana yang terjadi di Bengkulu.
Sebenarnya kita wallahu alam ya mengenai hal ini, tetapi ketika saya wawancara bersama dengan pakar geofisika Universitas Bengkulu tadi, Pak Farid mengatakan bahwa selama sepanjang sejarah ini, ketika akan terjadi bencana alam, tidak ada tanda-tanda alam yang mengeluarkan aroma sepanjang sejarah ini. Jadi mungkin ketika bencana banyak tanda-tanda alam yang bermunculan seperti keluarnya hewan seperti semut ya, biasanya kalau misalnya gempa bumi, semut-semut merah biasanya keluar gitu. Kemudian adanya kalajengking, laron, itu sebenarnya tanda-tanda alam. Tapi kalau sepanjang sejarah belum ada yang mengeluarkan aroma. Mengenai apakah benar sebenarnya ini adalah tanda-tanda alam bahwa akan terjadi bencana di Bengkulu, kita tidak bisa memastikan. Karena balik-balik lagi kepada kekuasaan Tuhan, bahwa bencana bisa kapan saja terjadi. Ketika sudah ada prediksi mungkin dari orang pintar, paranormal, atau BMKG sudah memprediksi bahwa akan terjadi bencana ataupun Bengkulu berpotensi gempa bumi hingga 8,9 skala Richter, kita tidak bisa memastikan bahwa kembali lagi kepada kuasa Tuhan. Ketika Tuhan berkehendak akan adanya bencana, ya akan ada bencana. Tapi ketika Tuhan tidak berkehendak ada bencana, ya tidak akan terjadi bencana. Tapi self reminder juga untuk kita semua bahwa di awal tahun 2021 ini kita ketahui banyak bencana yang terjadi di Indonesia. Pray for Indonesia, dan diharapkan semoga ini tidak terjadi juga di Provinsi Bengkulu, provinsi-provinsi yang lainnya juga, dan kita doakan semoga Indonesia dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada bencana lagi yang terjadi. Self reminder untuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terus berdoa, terus ikhtiar, tawakal, dan terpenting adalah dengan adanya fenomena ini kita jangan langsung termakan dengan berita-berita hoax yang mengaitkan dengan hal-hal yang tidak masuk akal, dan kembali lagi kepada diri kita sendiri bagaimana kita menyikapi atas fenomena apa yang terjadi. Intinya semoga kita cerdas dalam menanggapi beberapa hal yang terjadi, fenomena apa yang terjadi, dan jangan sampai kita menjadi person ataupun masyarakat yang memberikan ataupun menyebarkan informasi, karena seringkali terjadi disinformasi, misinformasi, malinformasi, berita hoax yang beredar di balik beberapa fenomena yang terjadi ataupun di balik bencana-bencana yang terjadi. Badai pasti berlalu, bencana, musibah apapun itu pasti berlalu dan kita bisa menghadapinya, dan untuk wabah pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Cukup sekian pembahasan di hari ini. See you next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.